Salam sama saudara dan saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita, cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara dan saudari yang dicintai Tuhan. Dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan merenungkan satu kisah inspiratif berikut ini dengan judul Berbagi dengan Sesama. Sama saudara dan saudari yang dicintai Tuhan. Ada seorang wanita kaya raya dirundung rasa sepi yang mendalam. Meskipun ia dikelilingi kenalan yang berkelas dan mampu membeli barang-barang mewah yang diinginkannya, tapi semua itu tetap saja tak memberi kebahagiaan bagi dirinya. Hidupnya tidak nyaman karena ada ruang kosong di dalam hatinya yang tak terpuaskan oleh limpahan materi semata. Di puncak kegalauan batin itu, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Aku akan pergi ke sungai untuk mengakhiri hidupku, katanya dalam hati. Dengan pikiran yang melayang-layang, ia berjalan ke sungai di mana ia akan mengakhiri hidupnya. Di perjalanan, tiba-tiba ia merasakan sebuah tangan kecil menarik-narik roknya. Dengan refleks, matanya memandang ke bawah. Ia melihat seorang bocah tak berdaya sedang menarik-narik roknya. Nyonya, kami ada 6 bersaudara dan sedang sekarat karena kelaparan, kata anak itu sambil merintih. Wanita itu terdiam, ia berpikir sejenak. Kenapa aku tidak meringankan beban keluarga anak malang ini? Aku punya banyak harta dan aku tak akan memerlukan semua kekayaan itu kalau aku sudah mati nanti. Wanita itu menunda niatnya untuk bunuh diri dan mengajak anak itu berjalan ke rumah kesengsaraan mereka. Di sana ia mengosongkan isi dompetnya dan seketika terciptalah suasana bahagia di tengah-tengah keluarga yang kelaparan itu. Wanita itu terpukau, hatinya tersentuh, tak kala melihat keluarga tersebut berulang kali mengucapkan terima kasih kepadanya. Tanpa disadarinya, setitik kebahagiaan menerobos jiwanya yang kosong, bertepatan saat ia membuat orang lain berbahagia. Tergerak oleh belas kasihan yang mulai bertumbuh di dalam hatinya, wanita itu pun berucap, besok saya akan kembali untuk membawa berkat yang lebih banyak. Saya akan membagikan apa yang telah Tuhan berikan kepada saya secara berlimpah-limpah. Kemudian wanita itu berpamitan. Ia pulang dengan satu semangat dan pemikiran yang baru. Kini ia memahami mengapa Tuhan menganugerahkan kekayaan yang melimpah kepadanya. Ia bertekad untuk tidak akan pernah mengakhiri hidupnya secara terpaksa karena masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangannya. Tuhan merancang kita bukan untuk hidup bagi diri kita sendiri, tapi hidup untuk berbagi dengan sesama. Kitab Pengkhotbah bab 5 ayat 18 mengingatkan kita bahwa setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima kebahagiaan dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Kita akan merasa bahagia dan bangga ketika hidup kita memberi dampak yang membangun atau mendorong orang lain menjadi lebih baik. Jika kita berhasil mengembangkan sikap mulia ini, maka kita akan merasakan kepuasan tersendiri yang nilainya sangat tinggi. Untuk itu, sama saudara, para sahabat, segenap keluarga terkasih, bangkitkanlah kepedulian dan cinta kasih terhadap orang tua, anak, rekan sekerja, tetangga, teman, atau mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Buatlah mereka bahagia, maka kita juga akan turut bahagia. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk dapat mengasihi, berbagi, berempati, peduli pada orang-orang yang tidak bisa menolong dirinya sendiri yang ada di sekitar kami. Semoga dengan pertolongan kami, bantuan kami, belas kasih kami,
mereka memiliki sukacita dan kegembiraan dalam hidupnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.